sebenarnya hakim-hakim itu sudah menolak, tetapi kelihatannya ada satu hakim yang ingin melobi agar menerima putusan gitu ya, bahwa ingin memberi karpet merah lah ya, ingin memberi jalan tol pada Gibran. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kritikan publik ada benarnya. Publik mengatakan bahwa MK bukanlah the guardian of constitution, atau bukanlah penjaga konstitusi, tetapi the guardian of keluarga Jokowi gitu. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo? Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho-baliho, deklarasi-deklarasi palsu, karpet merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan,
Apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk tidak keblinger dengan suatu kenikmatan. Lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo disii, lamun siro pinter ojo minteri. Akankah prinsip sekaligus moral Pak Jokowi itu terus dipegangnya sampai akhir? Kalimat sakti itu seperti wejangan bagi pendukung dan rakyatnya untuk tahu aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang baik.